After match recap Arsenal lawan Chelsea di Carabao Cup tadi pagi. Ini jam 9.28. Tadi pagi bela-belain bangun walaupun telat. Gua nontonnya di menit 20-an, ternyata masih 0-0. Di babak pertama cukup membosankan. Kayaknya emang dari awal Arteta udah rencanain ya udah main bertahan aja. Sampai menit-menit akhir pun mainnya kelihatan nggak ngotot, terus juga walaupun banyak kartu kuning ya dari Chelsea juga pengen menang banget. Kayak kebalikannya di leg pertama gua ngelihatnya Arsenal main aman, walaupun gua pengennya tetap nyerang tapi ya ujung-ujungnya final juga kan menang. Dan babak pertama 0-0 habis tanpa ada banyak drama. Gyökeres juga dapat beberapa peluang, cuman memang nggak bisa kurang maksimal. Tapi yang perlu di highlight banget mungkin gue sih ngeliatnya kayak Eze di posisi tengah hancur banget di match kali ini menurut gue. Walaupun ya 90 menit dia tetap main, itu juga gue salah prediksi. Setelah babak pertama gue mikirnya ada dua yang diganti, Eze atau enggak Martinelli, karena Madueke walaupun di sisi kanan cukup efektif ya, dia banyak gocek dan juga banyak buka peluang sebenarnya. Dan ada beberapa juga kayak biasa yang juga bolanya ketinggalan lah, terus juga malah out. Tapi lebih terbuka menurut gua mainnya daripada Martinelli di kiri sebelumnya. Ternyata di babak kedua yang diganti adalah Madueke dan juga Gyökeres. Ya, gue sih cukup kaget waktu pas lihat. Dan kayak biasa Arteta kelihatan banget nunggu respon. Dia merespon. Jadi bukan biasanya kan lu menit 60 maksimal ya, pelatih tuh kalau mainnya udah stuck gitu, entah itu 0-0 entah itu malah ketinggalan, lu akan langsung rubah strateginya. Nah itu yang merubah pemain atau yang pergantian pemain dulu tuh malah tim Chelsea. Nah baru Arsenal ngerespon tuh, ganti si dua pemain ini, si Madueke dan juga Gyökeres ditarik. Yang masuk adalah Havertz dan juga Trossard. Jadi Martinelli yang awalnya di kiri, dia pindah ke kanan, Trossard isi sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat di highlightnya, Arsenal dapat gol di menit 90+6 di akhir-akhir, karena memang pemain Chelsea juga udah frustasi, udah maju semua, dikira udah beres, tapi ternyata belum fluid dan dapat ruang gede banget di pertahanan Chelsea abis counter attack. Dan boom, akhirnya Havertz dapat bonus gol ke gawang mantan timnya. Untuk menaikkan kepercayaan diri cukup bagus untuk Havertz. Dan tetap ya notesnya gue sih sangat kecewa sama Eze. Ya semoga dapat beberapa peluang main ya, menit tambahan, dia bisa lebih banyak improve dan juga bisa menyesuaikan sama permainannya Arsenal. Karena gue pengen lihat dia kayak pas main lawan Tottenham itu, dia dapat ruangnya banyak, dan sekali dapat ruang ya lihat pemain kelas, bisa maksimalin peluang. Dan gol-golnya juga menurut gue gol-gol yang memang bukan gol aneh ya, tapi yang memang bisa memanfaatkan peluang sedikit sekecil apapun jadi gol. Itu Eze sebenarnya. Jadi semoga untuk tugas dia kan sekarang membagi bola ya, terus juga bisa buka ruang juga gitu, kasih permainan yang bisa cepat temponya atau malah memperlambat, tapi bisa nenangin timnya juga gitu, yang biasa dilakukan sama Odegaard. Tapi again kita bisa lihat hasilnya, ternyata Arsenal masuk final setelah terakhir masuk final itu tahun 2020. Sekarang Arsenal masuk final lagi walaupun masih ya Carabao Cup. Masih nunggu antara Manchester City atau Newcastle. Kayaknya Manchester City sih. Dan ya
Akhirnya ke Wembley lagi Arsenal. Cukup senang dengan hasil ini, walaupun ya kalau mainnya sih so-so lah. Cuman kita lihat apakah Arsenal bisa angkat piala atau enggak di Carabao Cup ini. Harusnya bisa.